Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan dosen penguji karena telah menyediakan waktu untuk saya mempresentasikan hasil penelitian tesis saya. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fajar Andika Prabowo dengan NIM 17088 17050 dari program Magister Manajemen Konsentrasi Kewirausahaan Universitas Negeri Jakarta. Saat ini tujuan sidang tesis ini adalah sebagai syarat untuk lulusan studi yang saya ambil di Magister Manajemen Universitas Negeri Jakarta. Dengan judul 3 Generasi Usaha Kuliner Keluarga Studi Grounded Theory di Jakarta dengan pembimbing 1 Profesor Usep Suhud MSI PhD dan pembimbing 2 Dr. Ari Waroka MSc PMDIM MCEUE DIE PhD. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mulai dari bab 1 pendahuluan sampai dengan bab 5 kesimpulan dan saran. Pada bab 1 pendahuluan, di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah latar belakang masalah, yang kedua pertanyaan penelitian, dan yang terakhir adalah tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Saat ini Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah wirausahaan yang cukup banyak menurut Badan Pusat Statistik BPS atau BPS. Jumlah usaha mikro kecil dan menengah UMKM pada tahun 2019 mencapai 67,4 juta. Angka tersebut mencapai 99,9% dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia. Dari data tersebut, ternyata jumlah pelaku wirausaha di bidang kuliner dan makanan yang paling mendominasi. Bisnis waralaba kuliner diprediksi akan semakin menggeliat di tengah hobi kuliner yang melanda masyarakat perkotaan di Indonesia. Usaha pada sektor makanan dan minuman kuliner di Indonesia mampu memberikan kontribusi tertinggi dengan pertumbuhan sebesar 12,7% pada tahun 2018. Salah satu ragam usaha kuliner yang ternyata mampu bersaing dengan banyaknya pemain baru dunia kuliner adalah usaha resto atau kuliner keluarga yang telah dirintis selama puluhan tahun. Sebagian usaha kuliner keluarga ini mampu memperhatikan bukan hanya cita rasa, namun juga manajemen menjadi kuliner legendaris, bahkan mampu berkembang dan berkelanjutan dengan bentuk family business atau bisnis keluarga. Nah, saat ini generasi pertama merintis atau membangun, generasi kedua menikmati, sedangkan generasi ketiga menghabiskan. Istilah ini dikenal sebagai sindrom Delstell. Itulah salah satu pandangan yang lazim dikemukakan dalam pengelolaan bisnis keluarga. Namun, pandangan itu menurut Roni tidak lebih dari sebuah mitos. Alasannya, banyak bisnis keluarga yang sukses melampaui 3 generasi dan bisa sukses hingga ratusan tahun. Saat ini perkembangan bisnis kuliner di Indonesia, khususnya wilayah DKI Jakarta, sangat pesat. Terdapat beberapa usaha kuliner yang masih berkembang dan terus bertahan walaupun usia bisnisnya lebih dari 40 tahun. Yang saat ini telah beroperasi yang saat ini telah dikelola oleh generasi ketiga. Hal ini yang membuat ketertarikan peneliti dengan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab peneliti dalam tesis ini adalah bagaimana upaya para pengusaha kuliner legendaris di Jakarta mempertahankan usaha kuliner keluarga sampai dengan puluhan tahun. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian yaitu untuk mengidentifikasi upaya para pengusaha kuliner legendaris di DKI Jakarta mempertahankan sampai dengan puluhan tahun. Yang kedua, manfaat penelitian terdiri dari 2, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis. Untuk manfaat akademis, yaitu penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Maka dari itu, peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan, khususnya keilmuan magister manajemen, dan pengembangan keilmuan kewirausahaan. Yang kedua, manfaat praktis. Pemilik usaha keluarga sebagai bahan referensi untuk tetap mempertahankan kajian pertumbuhan bisnis keluarga. Dan yang kedua adalah para peminat wirausaha atau calon wirausahawan muda sebagai bahan pembelajaran untuk mempertahankan sebuah bisnis atau wirausaha muda. Bab 2 adalah telaah pustaka. Menurut Afdal dalam bukunya Kewirausahaan Pendidikan,
Kewirausahaan adalah sebuah proses yang menggunakan kreativitas serta inovasi untuk menyelesaikan sebuah masalah serta menemukan jalan atau cara meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan. Kewirausahaan juga sebuah kemampuan menciptakan sesuatu yang baru juga berbeda atau ability to create the world and the different. Menurut Suryana pada tahun 2014 dalam bukunya Ekonomi Kreatif, wirausaha adalah orang yang melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dengan mengembangkan ide dan mengumpulkan sumber daya agar dapat menemukan peluang atau opportunity dan melakukan perbaikan atau preparation. Selanjutnya, menurut Martini pada tahun 2018 dalam bukunya Suksesi Perusahaan Keluarga, yaitu perusahaan keluarga atau family business adalah suatu perusahaan yang pemegang saham mayoritasnya adalah sebuah keluarga dan posisi pengelola atau manajemen dikuasai oleh anggota keluarga, serta diharapkan keturunan keluarga tersebut mengikuti jejak mereka nantinya sebagai pengelola. Di buku yang sama, menurut Martini pada tahun 2018, suksesi pada perusahaan keluarga didefinisikan sebagai penyerahan tempat kepemimpinan dari pemilik pendiri atau pemilik pengelola atau incumbent kepada seorang suksesor, baik merupakan anggota keluarga maupun bukan anggota keluarga, yaitu seorang pengelola profesional. Selanjutnya, menurut Noto Atmojo pada tahun 2003 dalam buku Pendidikan dan Perilaku Kesehatan, bisnis kuliner adalah bisnis yang tidak akan pernah mati. Bahkan bisnis ini terus berkembang pesat seiring dengan permintaan konsumen yang terus bertambah. Kuliner merupakan bagian dari kehidupan yang sangat erat kaitannya dengan konsumsi makanan atau juga gaya hidup yang tidak lepas dari kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, keberlanjutan bisnis adalah mengadopsi strategi dan juga kegiatan bisnis yang memenuhi kebutuhan perusahaan serta pemangku kepentingan saat ini dengan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan sumber daya manusia dan alam yang akan dibutuhkan di masa depan. Selanjutnya, menurut Makmur dan Rohana dalam bukunya Inovasi dan Kreativitas Manusia, inovasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kegiatan atau pemikiran manusia untuk menemukan sesuatu yang baru yang berkaitan dengan input, proses, dan output, serta dapat memberikan manfaat dalam kehidupan manusia. Dan yang terakhir, pengendalian mutu atau quality control adalah keseluruhan rangkaian kegiatan yang terpadu secara efektif dapat digunakan untuk mengembangkan kelestarian dan meningkatkan kualitas dari berbagai usaha atau berupa produk maupun jasa seekonomis mungkin dan sekaligus memenuhi kepuasan pelanggan. Selanjutnya bab 3 metode penelitian. Pada metode penelitian ini untuk melakukan penelitian tentang upaya para pengusaha kuliner legendaris di Jakarta mempertahankan usaha puluhan tahun menggunakan studi grounded theory di Jakarta, peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Analisis ini bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dalam studi ini, peneliti menggunakan pendekatan yang didasarkan pada grounded theory. Grounded theory adalah desain penelitian kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk mencoba membangun teori dari data yang dikumpulkan langsung dari peneliti daripada dari teori yang ada. Dengan grounded theory, peneliti biasanya melakukan wawancara dan melakukan beberapa kunjungan lapangan untuk mengumpulkan data sampai kategori mencapai saturasi atau mengambil informasi dan terus menambahkan hingga tidak ada informasi baru ditemukan. Dan yang terakhir, kami menggunakan purposive sampling. Saya menggunakan purposive sampling, yaitu adalah teknik pengambilan sampel non-acak, di mana peneliti menentukan sampel dengan menggunakan berbagai metode dan mengidentifikasi karakteristik tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian hingga masalah penelitian dapat ditanggapi. Metode penelitian ini untuk waktu dan tempat penelitian, yaitu waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari-Februari tahun 2021 dan tempat penelitian ini dilakukan di DKI Jakarta. Selanjutnya bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Di sini kami akan menjelaskan yang pertama adalah subjek penelitian, yang kedua terkait mind mapping, proses in vivo,
Dan yang terakhir adalah pembahasan hasil in vivo. Subjek penelitian, yaitu peneliti memilih subjek penelitian atau narasumber penelitian, yaitu para pemilik usaha kuliner puluhan tahun yang hingga saat ini masih menjalankan usaha keluarganya di Jakarta. Yang pertama ada Soto Betawi Haji Ma'ruf yang berlokasi di Cikini sejak tahun 1940. Nah, di sini generasi ketiganya adalah Mas Mufti. Saat ini berusia 28 tahun. Sebagai generasi ketiga, Soto Haji Ma'ruf merupakan usaha turun-temurun dari keluarga Bapak Haji Ma'ruf sejak tahun 1940. Cabang Soto Haji Ma'ruf berada di Pramuka, Gondangdia, dan Tebet. Selanjutnya di sini ada Leli, saat ini berusia 31 tahun, yang merupakan salah satu penerus bakmi Gang Kelinci yang berdiri pada tahun 1957 dan didirikan oleh Ibu Fatmawati Darmawan yang terletak di Jalan Pintu Besi, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Cabang bakmi Gang Kelinci berada di Kemayoran, Bungur, Bintaro, Pasar Baru, Mutiara Palem, Cengkareng, Mardigras, dan Citra Raya. Yang ketiga yaitu ada Ibu Ayu, saat ini berusia 34 tahun, salah satu penerus asinan Betawi Haji Mansur yang terletak di Jalan Taman Kamboja 3 nomor 10 Rawamangun. Asinan Betawi Haji Mansur ini berdiri sejak tahun 1960 sampai 965-an dengan berjualan secara berkeliling, namun lebih dikenal pada tahun 1970 setelah berjualan di rumah. Dan yang terakhir, di sini ada Edo, saat ini berusia 28 tahun, salah satu penerus generasi ketiga Sop Buntut Haji Sodik, yang terletak di Ruko Metro, Jalan Danau Sunter Utara, Jakarta Utara, yang berdiri sejak 1970. Pertama berdiri bernama Sop Buntut Batavia, pada 1998 berhenti karena terjadi krisis moneter. Sop Buntut Haji Sodik mulai diperkenalkan lagi pada tahun 1999 yang dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Pada proses mind mapping in vivo 12 ini, pada penelitian kali ini terkait tiga generasi usaha kuliner keluarga, studi grounded theory di Jakarta. Pertama-tama saya melakukan pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya dilakukan pemrosesan data coding in vivo 2012 plus. Selanjutnya akan keluar hasil berupa upaya pengusaha dalam mempertahankan usaha kuliner puluhan tahun. Selanjutnya terkait pembahasan hasil in vivo, setelah melakukan proses coding dan notes pada software in vivo, ditemukan bahwa upaya yang dilakukan dalam mempertahankan usaha makanan legendaris ini ada 3, yaitu yang pertama inovasi, yang kedua mempertahankan mutu, dan yang terakhir adalah amanah dari orang tua atau menjaga keberlanjutan usaha. Nah, dari jawaban para narasumber, pengusaha kuliner legendaris di Jakarta menggunakan jasa aplikasi online merupakan inovasi yang paling dominan dalam memprosesan data hasil wawancara menggunakan in vivo 12. Inovasi menggunakan jasa aplikasi jualan secara online serta membuka cabang merupakan hal yang utama. Adanya inovasi dalam upaya para pengusaha kuliner legendaris di Jakarta mempertahankan usaha kuliner keluarga sampai dengan puluhan tahun juga dikuatkan oleh komentar para ahli. Dalam proses triangulasi, semua pengamat dan ahli mengungkapkan bahwa adanya proses yang dilakukan hingga membuat para pengusaha kuliner legendaris melanjutkan usaha orang tuanya. Yang kedua yaitu dilandasi karena generasi selanjutnya dapat mempertahankan mutu dan rasa dari generasi sebelumnya. Hampir semua narasumber kuliner legendaris di Jakarta mengungkapkan bahwa salah satu cara mempertahankan mutu dengan menggunakan bahan terbaik dan tidak berubah dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya, terutama pada poin melakukan quality control untuk dapat menggunakan bahan terbaik. Para pengusaha kuliner legendaris di Jakarta memiliki strategi dengan mempertahankan mutu dan cita rasa masakan legendaris yang mereka jalankan. Dan yang terakhir adalah amanah dari orang tua atau menjaga keberlanjutan usaha, terutama dengan tujuan melestarikan khas makanan yang mendukung upaya mereka untuk mendapatkan usaha kuliner keluarga sampai dengan puluhan tahun. Dalam proses triangulasi ini dengan para ahli juga menguatkan bahwa amanah dari orang tua atau menjaga keberlanjutan usaha terutama dalam hal melestarikan khas makanan dapat membuat generasi penerus usaha kuliner dalam mempertahankan usaha warisan keluarga.
Dengan melanjutkan usaha inilah warisan usaha keluarga tidak akan hilang atau berhenti. Selanjutnya bab 5 mengenai kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian kualitatif menggunakan pendekatan grounded theory tentang upaya para pengusaha kuliner legendaris di Jakarta mempertahankan usaha kuliner keluarga sampai dengan puluhan tahun, maka didapatkan beberapa kesimpulan terkait upaya para pengusaha generasi penerus, yaitu yang pertama, melakukan inovasi produk kuliner dan inovasi pemasaran dengan bekerja sama aplikasi online, GoFood, Tokopedia, dan Facebook. Yang kedua, mempertahankan mutu merupakan salah satu upaya dalam mempertahankan usaha keluarga, terutama mereka tidak pernah merubah rasa dari generasi sebelumnya dan tetap memberikan pelayanan yang terbaik terhadap konsumen. Dan yang terakhir adalah menjaga amanah dari orang tua dapat mempertahankan usaha keluarga sampai dengan puluhan tahun, bukan hanya keinginan mendapatkan keuntungan bisnis semata, melainkan sebuah kebanggaan dari generasi selanjutnya dalam memperkenalkan ke kalangan milenial bahwa banyak kuliner legendaris yang saat ini masih bertahan dalam menjalankan usahanya sampai dengan puluhan tahun. Saran untuk penelitian ini, saran untuk penelitian yang akan datang yaitu penelitian lanjutan yang meneliti tentang faktor-faktor apa saja yang mendorong upaya generasi penerus usaha kuliner legendaris di Jakarta untuk melakukan usaha keluarga. Dan yang kedua, penelitian tentang inovasi lain yang mempengaruhi upaya generasi penerus ingin mempertahankan dan melanjutkan usaha keluarga puluhan tahun, seperti inovasi lokasi maupun inovasi tempat yang dijadikan sebagai lokasi penjualan kuliner agar lebih menarik dan kekinian. Mengenai saran praktis, yaitu sebagai tindak lanjut hasil penelitian ini dapat diterjemahkan dalam bentuk-bentuk pengembangan kewirausahaan kuliner legendaris yang lebih konkret, dan yang kedua sebagai masukan pemerintah daerah untuk mengembangkan UMKM kuliner di Jakarta. Terima kasih. Itu cukup banyak untuk presentasi saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.